Iya. Kenapa emang? Gak suka? Kakek kamu adalah orang terjahat. Lu jangan fitnah kakek gue loh. Mas, kita sorry bisa minta penjelasannya lagi nggak? Ini kita masih bingung nih di sini, Mas. Gua nggak nyangka banget nih orang aneh. Dia yang tadinya ramah, jawabnya dengan tenang. Tiba-tiba dia jawabnya dengan ketawa. Dengan ketawa, dengan teriak, dengan marah-marah, seakan-akan udah kayak orang gila di sini. Apa lo? Memang mirip si Firman. Kenapa emang? Kayak gue tuh orang baik. Opa gue orang baik. Berani, kenapa? Serius ini dong? Udah tahu. Sama aja sama kaki lu. Pergi ya. Pergi. Oke, Mas. Iya, kita. Pergi. Oke. Pergi. Apa lo? Gila, orang gila. Ayo pergi. Hah? Pergi ya. Pergi ya. Akhirnya pencarian dihentikan karena kita nggak punya petunjuk apa-apa. Dan berapa hari kemudian, Benny nelfon dan dia bilang dia dapat alamat supir pribadi Opa Firman yang namanya Bang Mian. dia yakin banget kalau Bang Mian inilah yang terakhir nganter Opa Firman sama adiknya namanya Feni ke suatu tempat, dan dari situlah Opa Firman kemudian hilang, nggak ada kabar sama sekali. Jadi ada kemungkinan Bang Mian ini tahu di mana keberadaan Opa Firman. Permisi. Malam, Mbak. Ya, bentar ya. Malam. Iya, selamat malam. Dengan Ada Bang apa? Mian. Iya, benar, saya Iya, sendiri. saya Mandala dari FX. Halo. Mas Benny, ada apa nih? Iya, Mbak saya Mian, Pandra. iya. Dan waktu kita tanya sama Bang Mian bilang, Udah 3 bulan, saya nggak kerja. Berarti kalau 3 bulan bertepatan sama Opa Benny hilang. Pak Firman hilang. Oh iya, Diculik ya. Terakhir saya keluar nganterin Pak Firman itu ada ke tempatnya Pak Darman. Pak Darman itu siapa? Ajudannya opanya Mas Benny. Tuh, Nah, kan antar kemana ya Pak? di daerah Tangerang, Ciputat. Itu siapa? Apa? Toko mebel. kita dapat informasi dari Bang Mian, nama Pak Darman, masih ajudannya Opa Firman. Karena hari udah malam, akhirnya kita break pencarian. Akhirnya kita datang ke tempat Pak Darman, sesuai dengan alamat yang diberikan, keesokan harinya. Halo Pak, Selamat siang. Iya, saya sendiri Saya Pak Mandala Darman. Pak dari Iya, Integrasi. halo, saya Halo, Pak Darman. Bapak mungkin udah kenal. Sini saya, Pak. Mas Benny. Ada keperluan apa kira-kira, Mas? Ya, saya kesini mau nyari opa saya. Saya rasa untuk sekarang ini saya sudah nggak tahu lagi informasi apa. Ya udah lah, Pak, jangan bagaimana. bohong lah, Pak. Saya yakin opa saya ada sama lo. Saya tahu ada emosi, teman tolong hargai saya. Ya, Bapak tolong jujur dong. Kalau Bapak jujur kan saya nggak bakal emosi. Bapak tinggal tunjukin aja di mana opa saya sekarang. Saya tidak tahu beneran, saya tidak tahu. Justru yang saya tahu bahwa Mas Benny ini sekolah di luar negeri dari Opa Mas. Saya tahu Mas Benny ini dulu bagaimana. Bapak jangan asal ngomong. Hei, saya tahu semuanya. Saya nggak suka Saya gitu, tahu Pak. semuanya. Kamu ampur-ampurin duit, kamu bilang kamu kuliah, kamu Bapak bilang jangan kamu dapat fitnah dong. beasiswa. Jangan fitnah dong, Pak. Ternyata itu bohong kan? Bohong kan? Bohong kan? Enggak. Apa hasil dari kuliah kamu? Apa hasilnya? Hei, Jangan fitnah dong. Gue nggak suka difitnah kayak gitu. saya bisa berbuat begitu. Ini tempat saya. Dan gue agak kaget sih ngeliat reaksi dari Benny yang langsung marah-marah ke Pak Darman. Dan gue ngeliat di sini Pak Darman yang tadinya berusaha sabar sampai akhirnya emosinya pun meledak. Masih sabar itu loh. Hah? Hah? Kan saya masih sabar saya Lo loh. tuh cuma jongos tau nggak sini. Hah? Orang jongos juga. Hei! Udah Pak. Apa lo, Pak? Kalau nggak mau fitnah lo. Kamu kayak gini lama-lama kamu ya? Kalau lo nggak fitnah kan gue bisa. Gue nggak bakal Siapa yang bilang fitnah? Pada maaf Bang. Siapa? Sini kamu. Siapa bilang fitnah? Sini kamu. Sini kamu. Sini. Kamu. Mereka mulai terlibat perkelahian, akhirnya gue tarik Benny ke mobil. dia emosi, dia bongkar semuanya.
Benny selama ini hanya mengamburkan uang opanya, hanya main judi, hanya foya-foya. Dia bilang, saya nggak tahu di mana opa. Yang tahu itu Feni. Feni emang bener-bener sengaja menghindar dari Benny. Dan waktu saya tanya, bisa nggak saya ketemu sama Feni? Coba saya telepon Feni dulu ya. Akhirnya Pak Darman telepon Feni. Feni lagi ada di situ Gintung, di daerah Lebak Bulus. Coba datang ke sana. Nah, begitu dapat informasi itu, gue balik lagi ke mobil termehek-mehek, gue panggil Panda tuh. Gue ceritain semuanya sama Panda, biar dia tahu siapa sebenarnya klien kita nih. Dan ternyata sekarang kebingungan gue terjawab. Memang ada sesuatu yang nggak beres sama gue.